sobat Otan si lobster sama kamu, Sob. Otan gak mau ada pertikaian lagi. Otan sudah lelah. Otan pengennya hidup damai aja. Sudah, hentikan. Hei, kamu, si kuning. Dengerin Otan gak sih? Tadi lobster, sekarang si kepiting kamu makan juga. Oh my gosh, kamu sungguh terlalu. Tunggu, coba meditor, ditarik mundur tayangannya. Ada Kak Dina. Apa kabar, Kak? Udah lama Otan gak jumpa sama kakak. Wih, sekarang lagi koleksi udang lobster sama ikan ya? Kayak artis-artis aja nih yang sekarang banyak pelihara ikan juga. Loh, gawat nih. Kak Dina, kenapa si ikan kuning ini dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi lobster? Bisa bahaya nih. Waduh, malah ditinggal pergi begitu aja lagi. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Lobsternya bukan hilang, Kak, tapi dimakan sama si ikan kuning tuh. Dari tadi Otan sebut kamu si kuning terus. Otan kenalin deh sama teman di rumah. Si kuning ini teman lama Otan yang berasal dari Sungai Nil di Afrika sana, teman. Jauh juga kamu mainnya ya, Sob. Nama populer sobat Otan ini ialah Phahaka pufferfish atau ikan buntal phahaka. Kalau nama ilmiahnya sih Tetraodon lineatus. Sobat Otan ini merupakan jenis ikan buntal yang hidup di air tawar, teman. Umumnya ukuran ikan buntal phahaka dewasa bisa mencapai 40 cm. Tapi karena Sobat Otan ini masih ABG, ukuran tubuhnya baru mencapai 15 cm. Hal yang jadi ciri khas dari si Phahaka pufferfish ini ialah warna kuning dan corak garis yang berada di sekujur tubuhnya, teman. Hal yang menariknya lagi, mata Sobat Otan ini juga bergerak secara binokular. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing mata dapat bergerak secara bebas dan melihat kedua arah yang berbeda sekaligus. Wah, takjub Otan sama kamu, Sob. Kak Dina, itu mau ngapain bawa-bawa tang gegep sama bawa kerang hijau segala? Mau masakin Otan makanan ya? Otan sih nggak nolak kalau dimasakin. Yah, kirain Otan mau masakin buat Otan. Ternyata mau nantangin sobat Otan si ikan buntal phahaka ini toh. Oke deh, Otan cari jurinya ya. Pertama, Otan persilahkan Kak Dina dulu untuk mencoba menghancurkan cangkang si kerang hijaunya. Ayo silahkan, Kak. Luar biasa, Kak Dina. Dengan alat tang gegepnya bisa meremukkan cangkang si kerang hijau. Kedudukan 1-0 ya penonton. Oke, sekarang giliran kamu, Sob. Ayo buktikan kekuatan gigi kamu, Sob. Kamu pasti bisa. Cakep, Sob. Berhasil. Skor akhirnya jadi 1-1 ya penonton. Gak nyangka gigi kamu bisa sama kuatnya dengan tang gegep ya, Sob. Besok-besok kalau Otan butuh bantuan untuk cabut paku di rumah, Otan minta tolong sama kamu ya, Sob. Bercanda ya, Sob.
Makanan kesukaan Sobat Otan ini memang yang bercangkang, seperti kerang, siput, kepiting, maupun udang lobster. Sobat Otan ini tergolong ikan predator, teman. Giginya yang tajam menjadi andalan utamanya untuk menghancurkan makanannya. Kalau dilihat-lihat, gigi kamu kayak hewan pengerat ya, Sob? Gimana teman di rumah? Kebayang kan kekuatan gigi Sobat Otan yang satu ini? Jadi hati-hati aja ya kalau ketemu Sobat Otan ini. Kalian harus waspada dan jangan anggap sepele. Meski habitatnya di air tawar, Sobat Otan ini tetap punya racun yang sama mematikannya loh teman. Racunnya sama seperti saudaranya di air asin. Jadi jangan pernah coba-coba makan ikan buntal tanpa keahlian khusus ya. Salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Racun ikan buntal sendiri disebut tetrodotoksin alias TTX, bukan TTS alias teka-teki silang ya. Jangan keliru. Tetrodotoksin tercatat 100 kali lipat lebih mematikan dibanding sianida. Keracunan zat ini bisa menyebabkan kelumpuhan dan kesulitan bernafas. Dalam beberapa jam saja, si korban akan mati. Selain racun yang mematikan, ada lagi bentuk pertahanan dirinya yang lain. Biasanya si ikan buntal ini akan menggelembungkan badannya terlebih dahulu teman. Menariknya, Sobat Otan ini bisa menggelembungkan badannya hingga 3 kali lipat ukuran tubuhnya loh. Nah, daripada teman semua penasaran, nih coba Otan buktikan ya. Pertama, coba kita lihat bagaimana si ikan buntal saat menggelembungkan tubuhnya di dalam air. Tuh, lihat teman. Lucu ya bentuk pertahanan si ikan buntal ini. Saat menggelembungkan diri di dalam air, Sobat Otan ini akan meminum air dengan cepat untuk membantu proses penggelembungannya teman. Hal ini tentu dilakukan agar musuhnya menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk memakan Sobat Otan ini. Tapi itu kebanyakan minum air, apa nggak kembung kamu Sob? Lalu bagaimana jika si ikan buntal ini Otan angkat dari permukaan air? Apakah ia akan menggelembungkan dirinya juga? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama Profesor Otan. Wah, luar biasa kamu Sob. Meski di luar permukaan air, kamu tetap bisa menggelembungkan tubuh kamu. Cakep kamu Sob. Tapi coba kalian tebak deh teman di rumah. Menurut kalian, Sobat Otan ini menggelembungkan badannya pakai udara atau pakai air? Yang jawabnya pakai udara kurang tepat ya teman. Jawaban yang tepatnya adalah tetap menggunakan air yang diminum si ikan buntal. Meski di luar permukaan air, ikan buntal tetap menggelembungkan badannya menggunakan air yang ia minum dengan cepat. Dibantu dengan tubuhnya yang elastis, ikan buntal dapat dengan cepat pula menggelembungkan badannya. Para peneliti menemukan bahwa ikan buntal sebenarnya mengambil oksigen melalui insang mereka dan terus memumpanya keluar. Selain soal ikan buntal menggelembung dengan udara, kesalahpahaman banyak orang lainnya adalah Sobat Otan ini tetap dapat hidup di luar air karena mereka dapat mengisi perut mereka dengan cadangan udara. Padahal, jika Sobat Otan ini dibawa ke atas permukaan air terlalu lama, mereka juga akan dengan cepat lemas dan mati, teman. Itu, ada macan. Jangan-jangan Otan salah masuk kandang. Ampun, Jan. Jangan terkam Otan ya. Bener deh, daging Otan kecut. Sungguh. Walah, rupanya dia
Tetap aja Otan takut. Kalau ternyata di dekat sini ada mamanya gimana? Otan bisa jadi perkedel. Gaswat. Tunggu. Apa itu? Ada kilatan sinar berwarna merah. Jangan-jangan itu bidikan pemburu. Buaya! Bahaya! Kabur, Chan! Ayo kabur! Kamu nanti ditembak! Loh. Kok sinarnya malah kamu kejar-kejar? Ia malah terus mengejar. Ini mah namanya Otan kecelek 2 kali. Pertama, ini bukan macan, tapi anak kucing. Dan hal yang kedua, ini sih sepertinya bukan sasaran pemburu, tapi senter laser biasa. Sebutan kerennya sih, pointer. Sobat Otan ini merupakan hasil persilangan Asian Leopard Cat dengan kucing jenis American Shorthair, teman. Sangat mudah dibedakan dengan jenis kucing lainnya. Lihat saja motif tubuhnya yang seperti macan tutul, yang didominasi warna coklat dan hitam. Eksotis banget kan? Aduh. Banyak tingkah banget ya kamu, Sob. Ia memang dikenal sebagai kucing ras yang sangat aktif, dengan otot-otot tubuhnya yang kuat. Berlari, melompat, bahkan menerkam adalah naluri dari si manis Sobat Otan ini. Meskipun tergolong kucing hutan, Bengal merupakan salah satu ras kucing yang sangat digemari untuk dijadikan hewan peliharaan loh. By the way, teman di rumah pernah dengar dong istilah nyawa kucing ada 9? Hayo, siapa yang masih percaya? Adegan ini sudah teruji, tapi bukan berarti kalian dapat menirunya ya. Jadi cukup ambil nilai positifnya saja ya. Kucing memiliki kecepatan jatuh rata-rata 100 km per jam loh. Dan saat kucing terjatuh, ia mampu menempatkan kakinya dengan baik. Kaki kucing akan meregang dan kemudian menekuk yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan saat jatuh. Kakinya yang panjang dan berotot memiliki sifat pegas yang bisa menahan tubuhnya saat jatuh dari ketinggian. Itu artinya kucing memiliki keseimbangan yang baik. Nah, kali ini Otan akan menantangnya untuk melewati sebuah labirin. Bukan labirin biasa. Di beberapa sisinya, Otan beri stiker cermin. Dan apakah ia mampu melewatinya? Baru beberapa langkah saja, kamu langsung loncat. Jangan nyerah dulu dong, Sob. Oke, Otan kasih kesempatan deh. Kita ulangi sekali lagi ya. Cakep. Tidak perlu waktu lama, Sobat Otan si Bengal dapat menemukan jalan keluarnya. Good job, Sob. Bengal merupakan salah satu ras kucing yang memiliki kepintaran, teman. Jadi nggak heran kalau ia dapat menaklukkan labirin kaca ini. Oh iya, masih ada satu tips lagi agar si manis ini merasa nyaman saat kita gendong. Perlu diingat ya teman, menarik kulit bagian tengkuknya sangat tidak disarankan. Yap, karena dapat menyakiti Sobat Otan ini. Baiknya seperti ini nih. Memeluk dan sedikit mengunci kaki belakangnya dengan lembut.
ada yang nyaman banget tuh. Gimana kisah tadi? Seru kan? Nah, Otan masih punya kisah lain yang gak kalah mantap. Ya ampun, ternyata Kak Putri membawa kucing yang sedang sakit, teman. Kucing ini ditemukan Kak Putri di pinggir jalan dengan kondisi wajah yang penuh luka. Sepertinya ia korban tabrak lari. Syukurlah Kak Putri segera membawa kamu ke sini, Sob. Teman, rumah sakit hewan yang berada di Cikole Lembang ini merupakan salah satu rumah sakit hewan terbesar dan terlengkap di Jawa Barat. Karena kelengkapan teknologinya, rumah sakit ini menjadi bahan rujukan dari seluruh puskesmas hewan dan klinik di Jawa Barat. Selain itu, keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat menyelamatkan produktivitas hewan ternak. Keren kan sobat-sobat Otan? Ternyata mereka sudah punya rumah sakit sendiri. Cakep. Di ruang pemeriksaan, sobat Otan ini langsung diperiksa oleh dokter yang berpengalaman, teman. Pertolongan pertama yang dilakukan oleh dokter adalah membersihkan luka di bagian wajahnya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberikan vaksin untuk mencegah penularan penyakit. Selain itu, vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh. Sudah selesai, gak sakit kan, Sob? Saat proses pemeriksaan, dokter menemukan gejala pasien kesulitan bernafas, teman. Untuk membantu pernafasannya agar lebih lancar, maka diperlukan uap. Tidak seperti manusia yang menggunakan masker, uap pada kucing menggunakan kandang khusus seperti ini. Kandang diberi selang khusus yang dihubungkan dengan alat nebulizer. Alat uap ini diberi obat yang dapat merangsang pernafasan si kucing agar lebih lancar, teman. Proses uap ini dilakukan antara 10 sampai dengan 15 menit. Tergantung kebutuhan si pasien juga sih. Gimana sekarang, Sob? Sudah jauh lebih enakan kan? Karena sobat Otan ini merupakan korban tabrak lari, maka diperlukan X-ray untuk mengetahui kondisi tulangnya. X-ray pada hewan tidak berbeda dengan X-ray pada manusia, teman. Semua dilakukan secara profesional oleh rumah sakit hewan yang berada di Cikole, Jawa Barat ini. Setelah 30 menit, hasilnya sudah bisa dilihat dan dibaca oleh dokter. Data dari hasil X-ray, semua bagian tubuh dari pasien masih terlihat baik-baik saja, teman. Syukurlah. Selesai pemeriksaan, sobat Otan ini tidak langsung diperbolehkan pulang, teman. Pasien harus dirawat inap untuk mendapatkan perawatan yang intensif terhadap lukanya. Sudah Kak Putri, gak usah sedih. Nanti si kucing akan kembali sehat lagi kok. Cepat sembuh ya, Sob. Gak terasa sudah 30 menit Otan nemenin kalian, teman. Waktunya Otan pamit dulu ya. Jangan lupa saksikan terus si Otan ya, dari Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Trans 7. Dadah.